Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di perkuliahan kita pada hari kedua ini, yaitu mata kuliah profesi pendidikan di semester 5. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang tenaga kependidikan. Nah, nanti di sini akan kita bahas lagi, yaitu tentang hak dan kewajiban tenaga kependidikan. Ya, kita lihat di sini sudah saya buat PowerPoint-nya. Nah, pada minggu lalu kita sudah berbicara tentang profesi pendidikan, kemudian yang sekarang adalah tentang hak dan kewajiban tenaga kependidikan. Nah, perlu saya ulangi dulu bahwa yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pendidikan. Nah, di dalam hal ini kita akan bahas hak tenaga kependidikan dan kewajiban tenaga kependidikan itu seperti apa gitu. Yang pertama yaitu hak tenaga kependidikan adalah itu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di sana adalah hak yang melekat pada diri tenaga kependidikan. Yang pertama adalah satu, memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, memperoleh penghasilan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh pembinaan karir sesuai dengan tuntunan pengembangan kualitas. Yang keempat, memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. 5. Memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Nah, ini adalah hak dari tenaga kependidikan. Perlu kita ketahui untuk tenaga kependidikan ini nanti itu ada bagian-bagiannya atau kelompok-kelompoknya. Nanti di sana ada tenaga kependidikan itu siapa saja, bisa ada kepala pimpinannya, itu ada guru, juga ada tenaga administrasi. Nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, yang pertama ini hak yang kewajiban ini tadi, ini perlu kita pelajari benar-benar. Memang hak, apabila nanti kita menjadi guru, kita pasti akan mendapatkan hak penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial, itu pasti. Terus juga nanti akan mendapatkan penghasilan sesuai dengan tugas kita atau prestasi kerja. Misalkan saja kalau kita sudah bekerja, nanti di sana sesuai dengan prestasi kita, itu akan menyesuaikan juga penghasilan kita gitu. Itu adalah hak tenaga kependidikan. Nah, selain kita punya hak, kita juga punya kewajiban. Nanti apabila menjadi guru atau tenaga kependidikan lainnya, itu kita punya kewajiban. Apa saja kewajiban kita setelah menerima hak tadi? Yang pertama adalah menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Nanti apabila kita menjadi seorang guru misalnya, atau menjadi pimpinan atau jadi kepala sekolah di sekolah, maka inilah yang harus kita lakukan nanti sebagai tugas pokok kita, yaitu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan. Apabila menjadi guru, bagaimana caranya mengajar atau memberikan proses pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis gitu. Kemudian mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi itulah kewajiban seorang tenaga kependidikan. Kemudian juga
memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Nah, itu yang kewajiban kita nanti apabila menjadi seorang tenaga kependidikan, baik jadi guru atau jadi kepala sekolah atau jadi pengawas, yang harus kita laksanakan seperti ini. Mungkin saya teruskan dulu dengan klasifikasi tenaga kependidikan. Nah, tenaga kependidikan tadi setelah kita tahu hak dan kewajiban kita, maka di sini ada kelompok-kelompoknya atau klasifikasi tenaga pendidikan berdasarkan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di sini disebutkan bahwa klasifikasinya yang pertama adalah ada kepala satuan pendidikan. Contoh kepala satuan pendidikan ini adalah ada rektor kalau di perguruan tinggi, ada kepala sekolah kalau di sekolah-sekolah baik tingkat SD, SMP, SMA atau SMK. Ada direktur atau istilah lainnya. Yang dimaksud dengan kepala satuan pendidikan tadi adalah orang yang diberi wewenang dan bertanggung jawab untuk memimpin institusi atau satuan pendidikan. Nah, kemudian klasifikasi yang kedua adalah pendidik. Pendidik itu adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai proses pendidik. Contohnya guru, dosen, konselor, ada pengawas, ada pamong belajar, ada widya suara, ada tutor, ada fasilitator, ustadz, dan sebutan dalam istilah lain yang berlaku di masyarakat. Nah, namun nanti yang kita akan bahas nanti itu lebih banyak di guru gitu, karena kita di sini adalah keguruan, jadi akan membahas lebih banyak tentang guru nanti di mata kuliah ini. Kemudian yang ketiga, tenaga kependidikan lainnya itu adalah orang yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan pada satuan pendidikan atau institusi walaupun tidak secara langsung terlibat dalam proses pendidikan. Tenaga kependidikan ini adalah bisa wakil kepala sekolah, pustakawan, laboran, tata usaha, pelatih ekstrakurikuler kalau di sekolah, kemudian petugas keamanan. Nah, ini adalah contohnya. Nah, mungkin itu dulu materi yang dapat saya berikan. Mungkin untuk lebih jelasnya silahkan ditanyakan, bisa lewat WA atau juga bisa lewat YouTube ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan dilihat mungkin nanti ada tugas yang saya berikan. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.